Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang suami mengusirku demi wanita simpanannya. Dan tiba-tiba ibu mertua datang pura-pura memakiku sambil melempar koper usang dan berteriak, "Bawa koper kampunganmu itu." Saat ku bongkar ternyata berisi uang 10 miliar dan surat yang menyelamatkan hidupku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca ruang tamu dengan begitu tenang, kontras dengan gemuruh sepi yang mulai merayap di dalam dadu ini. Namaku Farah. Sudah 5 tahun aku menjalani biduk rumah tangga bersama Mas Bayu. Sebuah pernikahan yang awalnya dibangun di atas fondasi komitmen yang kami kira takkan tergoyahkan. Rumah berlantai 2 ini adalah saksi bisu bagaimana kami merangkak dari bawah, mengumpulkan rupiah demi rupiah, hingga akhirnya bisa menikmati kenyamanan hidup yang selalu kami impikan. Namun, akhir-akhir ini, kehangatan yang dulu selalu menyambutku setiap kali melangkah masuk rumah ini perlahan menguap, digantikan oleh keheningan yang dingin dan jarak yang kian membentang. Aku berdiri di dapur, menyeduh secangkir kopi hitam kesukaan Mas Bayu. Wangi aroma kopi yang menyeruak biasanya menjadi pembuka percakapan yang hangat di antara kami sebelum ia berangkat ke kantor. Aku menatap cangkir itu, mencoba mengukir senyum terbaikku, berharap aura positifku bisa mencairkan suasana kaku yang beberapa minggu terakhir menyelimuti kami. Mas Bayu kini lebih sering pulang larut malam, dengan alasan rapat kerja atau urusan luar kota yang mendesak. Sebagai seorang istri yang menghormati suaminya, aku selalu berusaha menekan segala prasangka buruk, menata hati agar tetap berbaik sangka, dan menyambutnya dengan segelas air putih hangat serta pijatan lembut di bahunya yang lelah. "Mas, kopinya sudah siap," ucapku lembut saat melihat Mas Bayu turun dari tangga dengan setelan jas rapi. Ia tampak gagah, namun tatapan matanya tak lagi tertuju padaku dengan binar yang sama seperti dulu. Ada sesuatu yang asing di sana. Sesuatu yang dingin dan menyimpan rahasia. Mas Bayu hanya bergumam pelan, hampir tak terdengar. Ia duduk di meja makan, meraih cangkir kopi tanpa memandang wajahku. Jemarinya sibuk mengetik sesuatu di layar ponselnya. Sesekali senyum tipis terukir di sudut bibirnya, senyuman yang sudah lama tidak ia berikan kepadaku. Aku duduk di hadapannya, mencoba membuka obrolan ringan tentang rencana akhir pekan atau menu makan malam yang ingin ia santap nanti. Namun, setiap pertanyaanku hanya dijawab dengan anggukan samar atau jawaban satu kata yang memutus komunikasi. Atmosfer di meja makan terasa begitu menyesakan, seolah-olah ada dinding transparan yang tebal yang memisahkan jiwa kami, meskipun raga kami duduk saling berhadapan. Perubahan ini sebenarnya mulai kurasakan sejak 6 bulan lalu, ketika Mas Bayu mendapatkan promosi jabatan yang signifikan di perusahaannya. Kesuksesan finansial yang datang ternyata membawa serta angin perubahan yang tidak pernah kuduga. Gaya hidupnya mulai bergeser, dan lingkaran pertemanannya pun berubah. Aku, yang memilih menjadi ibu rumah tangga demi mendedikasikan seluruh waktu dan tenagaku untuk mengurus rumah dan mendukung karirnya dari balik layar, perlahan-lahan merasa mulai ditinggalkan di sudut sepi. Aku seringkali meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah fase adaptasi atas kesibukannya yang baru, bahwa Mas Bayu tetaplah pria penyayang yang dulu berjanji di hadapan orang tuaku untuk menjagaku seumur hidupnya. Namun, intuisi seorang istri jarang sekali keliru. Keramahan yang dipaksakan dan keheningan yang berlarut-larut ini mulai mengikis kedamaian di hatiku. Di tengah kesendirianku setelah ia berangkat kerja, aku seringkali merenung di sudut ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang terpajang indah di dinding. Di foto itu, kami tersenyum begitu lepas, tanpa beban. Aku selalu berdoa agar badai tak kasat mata yang sedang melanda komunikasi kami segera berlalu. Aku tidak pernah menduga bahwa keheningan ini hanyalah sebuah ketenangan sebelum badai besar datang memporak-porandakan seluruh hidupku, menghancurkan impian yang telah kurajut dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama bertahun-tahun. Waktu terus bergulir, namun mendung yang bergelayut di atas atap rumah kami tak kunjung beranjak. Seminggu setelah pagi yang dingin itu, sikap Mas Bayu justru semakin menunjukkan jarak yang kian melebar. Bagai berjalan di atas cangkang telur,
Aku harus sangat berhati-hati dalam setiap tindakan dan ucapan agar tidak memicu kekesalan di hatinya. Rumah yang dahulu menjadi pelabuhan terhangat bagi kami berdua, kini terasa seperti sebuah ruang tunggu yang sunyi dan asing. Setiap kali melangkah menyusuri lorong rumah, aku kerap kali terhenti, menatap sudut-sudut ruangan yang dulu dipenuhi canda tawa, kini hanya menyisakan gema langkah kakiku sendiri. Sore itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi kaca jendela dan menciptakan suasana yang kian melankolis. Aku memutuskan untuk menyibukkan diri dengan merapikan pakaian Mas Bayu yang baru saja selesai disetrika. Aktivitas sederhana seperti ini biasanya memberiku kedamaian. Sebuah bentuk pengabdian kecil yang kulakukan dengan ketulusan penuh. Aku menyusun kemeja-kemejanya berdasarkan warna, memastikan tidak ada satupun lipatan yang celah. Namun, saat aku mengangkat salah satu jas kerja yang baru ia kenakan kemarin malam, indera penciumanku menangkap sesuatu yang asing. Ada aroma parfum yang sangat menyengat, harum semerbak bunga melati dan vanila yang manis, jenis wewangan yang tidak pernah aku gunakan, dan jelas bukan pula aroma parfum maskulin milik suamiku. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku terdiam sejenak, memegangi jas itu dengan tangan yang mulai terasa dingin. Mungkin ini hanya wewangian dari rekan kerja atau klien yang kebetulan duduk berdekatan dengannya saat rapat. Bisikku dalam hati, mencoba menenangkan badai kecil yang mulai berkecamuk di dalam dada. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha keras mengusir segala pikiran negatif yang mencoba merusak kepercayaan yang selama ini kujaga dengan separuh jiwaku. Bagiku, menuduh tanpa bukti yang jelas adalah hal yang sangat tidak bijaksana, apalagi kepada suami sendiri. Ketika malam semakin larut dan jam dinding telah menunjukkan pukul 11, suara deru mobil Mas Bayu akhirnya terdengar memasuki pelataran rumah. Aku segera bangkit dari dudukku, merapikan pakaian, dan bergegas menuju pintu depan dengan senyuman yang selalu kuupayakan tampak tegar. Saat pintu terbuka, Mas Bayu melangkah masuk dengan wajah yang tampak sangat letih. Namun ada kilatan emosi lain yang sulit kubaca di matanya. Ia bahkan tidak menatapku saat aku mengulurkan tangan untuk menyalaminya dan mengambil tas kerjanya. "Mas sudah makan?" "Aku sudah masakan semur daging kesukaanmu," tanyaku lembut, berusaha mencairkan kebekuan di antara kami. "Aku sudah makan di luar dengan klien, Farah. Aku lelah, mau langsung istirahat," jawabnya dingin, ketus, tanpa menoleh sedikit pun. Ia langsung berjalan melewatiku menuju lantai atas, meninggalkan aku yang terpaku di dekat pintu. Aroma parfum manis yang tadi kucium di jasnya kembali terendus saat ia melintas di dekatku. Kali ini terasa lebih nyata dan menyesakkan dada. Aku menghela napas panjang, menatap punggungnya yang kian menjauh dengan rasa perih yang perlahan mulai menggores hati. Di dalam kesunyian malam itu, aku hanya bisa berserah, memohon kekuatan agar rumah tangga yang kami bangun dengan cucuran keringat ini tetap berdiri kokoh, tanpa pernah tahu bahwa fondasinya sebenarnya sudah mulai rapuh dari dalam. Hari-hari berikutnya berjalan bagaikan bayang-bayang yang kelabu. Aku, Farah, tetap menjalankan tugasku sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya. Meskipun setiap sudut di rumah ini kini terasa makin asing dan mencekam. Mas Bayu semakin terang-terangan menunjukkan ketidakpeduliannya. Ia tidak lagi sekadar pulang larut malam, tetapi seringkali melewatkan makan malam bersama yang dahulunya menjadi ritual wajib di keluarga kecil kami. Setiap kali aku mencoba mengajaknya berbicara tentang masa depan atau sekadar menanyakan kabarnya, ia selalu mengalihkan pembicaraan dengan nada ketus. Seolah-olah keberadaanku di rumah ini hanyalah sebuah gangguan bagi ketenangannya. Suatu sore di hari Sabtu, saat langit di luar tampak mendung dan menggantungkan rona abu-abu yang pekat, Mas Bayu sedang mandi di lantai atas. Ponselnya yang biasa ia bawa kemanapun kini tertinggal di atas meja rias dalam keadaan menyala karena sebuah notifikasi pesan masuk yang beruntun. Aku yang saat itu sedang merapikan spray tempat tidur, awalnya tidak berniat untuk melihatnya. Namun, getaran yang terus-menerus dan kilatan layar yang menampilkan nama kontak dengan simbol hati merah membuat pertahananku runtuh. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku mendekati meja rias tersebut. Layar ponsel itu menampilkan sepotong pesan singkat namun sangat menusuk jantungku. "Sayang, terima kasih untuk makan siang yang indah tadi. Aku sudah merindukanmu lagi. Kapan kamu akan menyelesaikan urusan di rumah itu?" Kalimat itu terpampang jelas,
meruntuhkan seluruh dinding prasangka baik yang selama ini kubangun dengan air mata dan kesabaran. Rasanya seperti ada hantaman ombak besar yang menghantam dadaku hingga aku kesulitan untuk sekadar menghirup udara. Duniamu seakan runtuh seketika, dan seluruh persendianku terasa lemas tak bertulang. Aku memundurkan langkahku, terduduk di tepi ranjang dengan air mata yang mulai mengalir deras tanpa suara. Jadi, aroma parfum manis yang asing itu, sikap dingin yang kurasakan berbulan-bulan ini, dan tatapan mata yang tak lagi hangat, semuanya memiliki jawaban yang nyata. Mas Bayu, pria yang kuhormati dan kucintai dengan ketulusan penuh, telah membagi hatinya dengan wanita lain. Kenyataan ini begitu pahit untuk kutelan, membuat tenggorokanku terasa tercekat dan perih. Di tengah rasa sakit yang teramat sangat itu, aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak berteriak atau histeris, mengingat didikan orang tuaku untuk selalu menjaga martabat diri dalam situasi sesulit apapun. Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Mas Bayu melangkah keluar dengan handuk yang melingkar di lehernya. Ia langsung menyadari perubahan raut wajahku dan posisi ponselnya yang sedikit bergeser. Alih-alih merasa bersalah atau panik karena rahasianya mulai terungkap, Mas Bayu justru menatapku dengan pandangan yang dingin, tajam, dan penuh dengan keangkuhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia berjalan mendekati meja rias, mengambil ponselnya, lalu berbalik menatapku yang masih bersimpuh di tepi ranjang dengan sisa-sisa air mata di pipi. Atmosfer di dalam kamar seketika berubah menjadi sangat menegangkan, menandakan bahwa masa-masa persembunyian telah usai, dan badai yang sesungguhnya kini telah tepat berada di depan mataku. Keheningan yang mencekam menyelimuti kamar kami selama beberapa saat yang terasa bagai keabadian. Aku, Farah, masih terduduk di tepi ranjang dengan jemari yang saling bertautan erat, mencoba mencari sisa-sisa kekuatan di dalam diriku yang telah hancur berkeping-keping. Air mata yang membasahi pipiku mulai mengering, meninggalkan rasa kaku yang perih, seiring dengan tatapan mata Mas Bayu yang perlahan mengunci pergerakanku. Tidak ada rona penyesalan, tidak ada kepanikan, dan tidak ada sepatah kata maaf pun yang keluar dari bibirnya yang dulu selalu melontarkan janji-janji manis kebahagiaan. Mas Bayu melangkah perlahan ke arahku, lalu melemparkan ponselnya ke atas kasur dengan kasar. Ia melipat kedua tangannya di dada, berdiri tegak menjulang di hadapanku seolah-olah ia adalah seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis, sementara aku adalah pihak yang bersalah. "Jadi, kamu sudah tahu semuanya, Farah?" Tanyanya dengan suara yang begitu tenang, namun nadanya sangat dingin dan menusuk. "Baguslah kalau begitu. Aku tidak perlu lagi repot-repot menyembunyikan apapun darimu." Sandiwara ini melelahkan. Mendengar ucapannya, dadaku terasa seperti dihantam oleh batu besar. Aku mendongak, menatap wajah pria yang telah menemaniku selama 5 tahun ini. "Mas, siapa dia? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku setelah semua yang kita lalui bersama?" Tanyaku dengan suara yang bergetar menahan tangis yang siap pecah kembali. "Apakah pengorbananku selama ini, merawat rumah ini, mendukungmu dari bawah, tidak ada artinya sedikit pun di matamu?" Mas Bayu mendengus pelan. Sebuah tawa sinis lolos dari celah bibirnya. "Pengorbanan? Farah, sadarlah. Dunia sudah berubah. Dan posisiku sekarang sudah jauh berbeda dari 5 tahun lalu. Aku butuh wanita yang bisa mengimbangiku di luar sana. Wanita yang modis, yang bisa kuajak ke pertemuan bisnis dan membuatku bangga di depan kolega-kolegaku. Bukan seorang istri yang setiap hari hanya tahu urusan dapur, berbau asap masakan, dan berpenampilan membosankan seperti dirimu." Kalimat demi kalimat yang meluncur dari mulutnya bagaikan belati yang dihunus tepat ke jantungku. Rasanya begitu perih hingga membuatku sulit bernapas. Aku tidak pernah menyangka bahwa dedikasiku untuk menjadi istri yang berbakti, mengurus rumah tangganya dengan sepenuh hati agar ia bisa bekerja dengan tenang, justru dijadikan alasan untuk mencampakkanku. Wanita simpanan itu, wanita yang dipujinya dalam pesan singkat tadi, kini telah merebut seluruh ruang di hati suamiku. "Dia bernama Tania," lanjut Mas Bayu tanpa memedulikan air mata yang kembali menetes di pipiku. "Dia cerdas, mandiri, dan tahu bagaimana cara memperlakukan pria sukses sepertiku. Hubungan kami sudah berjalan cukup lama, dan aku merasa hidup kembali bersamanya. Sementara bersamamu, aku hanya merasa terjebak dalam rutinitas yang menjemukan."
Aku memejamkan mata, membiarkan air mata kekecewaan mengalir deras. Setiap kenangan manis saat kami makan mie instan berdua di kontrakan sempit dulu, saat kami menabung bersama untuk membeli motor pertama, seketika buyar terbawa angin malam yang dingin. Pria yang ada di hadapanku saat ini bukan lagi Mas Bayuku yang dulu. Kekayaan dan jabatan telah mengubahnya menjadi sosok asing yang egois dan buta mata hati. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa martabat yang kupunya, mempersiapkan diri untuk badai berikutnya yang tampaknya akan segera menerjang kehidupan rumah tangga kami yang telah retak total ini. Malam itu, setelah pengakuan yang menghancurkan seluruh duniaku, kamar kami terasa seperti medan perang yang sunyi. Mas Bayu sama sekali tidak menunjukkan tanda tanti ingin memperbaiki keadaan. Sebaliknya, ia justru mengemasi beberapa pakaiannya ke dalam tas kecil dan pergi meninggalkan rumah tanpa memedulikan penderitaanku. Aku, Farah, menghabiskan malam panjang itu dalam sujud dan tangis yang tak berkesudahan di atas sajadah, memohon petunjuk dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa atas ujian yang teramat berat ini. 2 hari berlalu dalam keheningan yang mencekam. Selama itu pula, Mas Bayu tidak pulang ke rumah dan mengabaikan semua pesanku. Hingga pada hari ketiga, suara deru mobilnya kembali terdengar di halaman. Jantungku berdegup kencang. Ada secercah harapan kecil di sudut hatiku bahwa ia mungkin telah merenungkan perbuatannya dan pulang untuk berbicara baik-baik. Namun, harapan itu sirna seketika saat pintu depan terbuka dengan kasar. Mas Bayu melangkah masuk bukan dengan wajah penyesalan, melainkan dengan tatapan penuh amarah dan keangkuhan. Di belakangnya, berdiri seorang wanita berpenampilan sangat modis dengan riasan wajah yang tebal dan pakaian bermerek yang mencolok. Wanita itu menatap sekeliling rumah dengan pandangan menilai, lalu melirikku dengan senyum merendahkan. Dialah Tania, wanita yang telah merebut posisi di hati suamiku. Farah, kita tidak perlu bertele-tele lagi, ucap Mas Bayu tanpa basa-basi. Suaranya menggelegar di ruang tamu yang sepi. Aku pulang hari ini hanya untuk satu hal. Aku ingin kamu segera mengemas barang-barangmu dan pergi dari rumah ini sekarang juga. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Mas, apa maksudmu? Ini rumah kita. Kita membangun rumah ini bersama-sama dari nol. Kenapa kamu mengusirku demi wanita ini? Tanyaku dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan wanita simpanannya. Rumah kita. Mas Bayu tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar begitu asing dan menyakitkan di telingaku. Semua aset, termasuk rumah ini, terdaftar atas namaku. Secara hukum, ini adalah rumahku. Dan mulai hari ini, Tania yang akan tinggal di sini sebagai nyonya rumah yang baru. Kamu tidak lagi pantas berada di sini. Farah, penampilanmu yang kuno hanya merusak pemandangan di rumah mewah ini. Tania yang berdiri di sampingnya tampak tersenyum puas, menyilangkan kedua tangannya di dada dengan angkuh. Benar, Farah. Lebih baik kamu tahu diri dan pergi secara baik-baik daripada harus dipaksa keluar. Timpal Tania dengan nada suara yang memancing emosi. Sakit hati yang kurasakan kini bercampur dengan rasa tidak percaya atas perubahan drastis pria yang dulu sangat kucintai. 5 tahun pengabdianku, kesabaranku menemani masa-masa sulitnya, kini dianggap tidak ada artinya sama sekali hanya karena kilauan harta dan pesona wanita lain. Aku menarik napas dalam-dalam, mengepalkan jemariku kuat-kuat untuk mempertahankan sisa-sisa harga diri yang masih kupunya. Aku menolak untuk mengemis cinta dari pria yang telah buta mata hatinya. Dengan langkah yang gemetar namun pasti, aku berbalik arah menuju kamar untuk mulai mengemas pakaianku, membiarkan keangkuhan mereka memenuhi ruang tamu yang kini terasa sangat beracun. Dengan sisa-sisa kekuatan yang masih bertumpu di kedua kakiku, aku melangkah menaiki anak tangga satu demi satu. Setiap undakan terasa begitu berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang bergelayut di pundakku. Di dalam kamar yang dulunya menjadi tempatku bernaung dengan penuh kedamaian, aku mengeluarkan sebuah koper kain yang sudah agak usang dari dalam lemari. Air mata yang sejak tadi kutahan kini lurus satu-satu, membasahi pakaian-pakaian yang kulipat dengan tangan gemetar. Aku tidak membawa banyak barang, hanya beberapa helai pakaian sehari-hari dan mukena yang selalu menemaniku di kala sepi. Aku, Farah,
menolak untuk membawa apapun yang dibeli dari uang Mas Bayu setelah semua penghinaan ini. Saat aku menutup resleting koper dengan sisa tenaga yang ada, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang sangat nyaring dari arah luar rumah, disusul oleh suara kegaduhan di lantai bawah. Suara lengkingan kaget Tania dan seruan panik Mas Bayu terdengar samar hingga ke dalam kamar. Jantungku berdesir kencang. Dengan perlahan, aku melangkah keluar kamar dan mengintip dari balik terali railing tangga lantai 2. Di ruang tamu, suasana yang tadinya dipenuhi keangkuhan kini berubah tegang. Seorang wanita paruh baya dengan pakaian bersahaja namun memancarkan kewibawaan yang kuat berdiri di ambang pintu. Jantungku seakan berhenti berdetak saat mengenali sosok itu. Beliau adalah Ibu Sarah, ibu mertuaku, ibu kandung dari Mas Bayu yang selama ini tinggal di kampung halaman. Wajah ibu tampak mengeras. Matanya menatap tajam ke arah Mas Bayu dan Tania yang berdiri mematung. Ibu? Kenapa ibu datang tiba-tiba tidak memberi kabar? Tanya Mas Bayu dengan nada suara yang seketika menciut, kehilangan seluruh keangkuhannya yang tadi dipamerkan di hadapanku. Tania yang berada di sampingnya mencoba bersikap ramah, mengulas senyum manis yang dipaksakan. Halo, ibu, perkenalkan, saya. Diam kamu. Jangan berani-berani memanggilku ibu. Bentak Ibu Sarah dengan suara yang menggelegar, membuat Tania seketika mundur selangkah dengan wajah pucat. Ibu Sarah kemudian mengalihkan pandangannya ke atas, tepat ke arahku yang sedang berdiri terpaku memegangi pegangan tangga. Farah, turun kamu sekarang. Teriak ibu dengan nada yang terdengar sangat kasar dan penuh amarah. Aku tersentak. Selama 5 tahun menjadi menantunya, Ibu Sarah selalu menjadi sosok ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang kepadaku. Mengapa hari ini beliau berteriak sekasar itu? Dengan perasaan campur aduk dan ketakutan yang menjalar, aku melangkah turun sambil menyeret koper kainku. Mas Bayu dan Tania menatapku dengan senyuman sinis yang kembali terkembang di wajah mereka, mengira bahwa ibu datang untuk membela anak kandungnya dan ikut mengusirku. Begitu aku sampai di anak tangga terakhir, Ibu Sarah berjalan cepat ke arahku. Tanpa diduga, beliau merebut koper kain di tanganku, lalu melemparkannya ke lantai dengan kasar hingga resletingnya sedikit terbuka. Beliau kemudian meraba tas belanjaan besar berbahan rajutan usang yang dibawanya dari kampung, mengangkat sebuah koper tua berwarna coklat kusam yang tampak sangat berat, lalu melemparkannya tepat ke arah kakiku hingga menimbulkan suara berdentum yang keras. Dasar menantu tidak berguna, seru Ibu Sarah dengan mata yang melotot tajam ke arahku. Napasnya memburu seolah memendam kebencian yang mendalam. Gara-gara kamu, anakku jadi seperti ini. Ambil koper usang ini dan angkat kaki kamu dari rumah anakku sekarang juga. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di hadapan keluarga kami. Aku terpaku memandangi koper coklat usang yang tergeletak di lantai itu, sementara Mas Bayu dan Tania saling berpandangan dengan senyum kemenangan yang semakin lebar, mengira bahwa duniaku benar-benar telah berakhir hari ini. Kata-kata kasar yang keluar dari mulut Ibu Sarah bagai sembilu yang mengiris sisa-sisa hatiku hingga tak berbentuk. Aku, Farah, menatap wajah wanita parubaya yang selama 5 tahun ini selalu kupanggil Ibu, dengan penuh rasa hormat. Wajah yang biasanya teduh dan penuh pancaran kasih sayang itu, kini tampak begitu asing, mengeras oleh amarah yang meluap-luap. Aku melihat bagaimana dada beliau naik turun menahan emosi, sementara jarinya menunjuk lurus ke arah pintu keluar, mengusirku seolah aku adalah seorang kriminal yang melakukan kesalahan fatal. Di sudut ruang tamu, Mas Bayu berdiri tegak dengan senyuman puas yang menghiasi wajah gantengnya. Di sampingnya, Tania melipat tangan di dada sambil sesekali melempar pandangan mengejek ke arahku. Mereka berdua tampak sangat menikmati pemandangan ini, melihatku dicampakan, dihina, dan diusir tidak hanya oleh suami sendiri, melainkan juga oleh ibu mertua yang selama ini kukira akan menjadi pelindungku. Tunggu apa lagi, Farah? Bentak Ibu Sarah lagi. Suaranya menggema di ruangan yang mendadak terasa begitu sempit dan menyesakan. Ambil koper usang itu dan pergi sekarang. Rumah ini terlalu megah untuk wanita lamban sepertimu. Anakku layak mendapatkan yang jauh lebih baik. Air mataku yang sempat mengering kini kembali menitik, membasahi pipi yang terasa kaku. Aku tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Untuk apa? Di dalam ruangan ini,
Suaraku tidak akan pernah didengar lagi. Kebenaran telah tertutup oleh keangkuhan dan sandiwara yang entah apa tujuannya. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku berlutut di lantai yang dingin. Aku meraih pegangan koper kainku yang resletingnya mencuat, lalu beralih mengambil koper coklat usang bertali rafia yang dilemparkan Ibu Sarah tadi. Koper itu terasa sangat berat, kontras dengan tampilannya yang berdebu dan tampak seperti barang rongsokan yang siap dibuang. Aku memaksakan diri untuk berdiri kembali, menegakkan punggungku sedapat mungkin demi menjaga sisa martabat yang tersisa di dalam dada. Aku menatap Ibu Sarah untuk terakhir kalinya, menjatuhkan pandangan pada mata beliau yang anehnya, sempat berkilat dengan sebersit emosi yang tidak bisa kujelaskan. Detik itu juga, kilatan itu hilang, digantikan kembali oleh tatapan dingin yang mengusir. Terima kasih atas semuanya, Ibu. Mas Bayu. Ucapku dengan suara yang diusahakan tetap tenang dan sopan, meskipun getaran kesedihan tidak dapat kusembunyikan sepenuhnya. Aku pergi. Aku berbalik, melangkah dengan pasti menuju pintu depan tanpa menoleh lagi ke belakang. Setiap langkah kaki yang kuambil terasa seperti menginjak pecahan kaca. Namun aku menolak untuk ambruk di hadapan mereka. Di belakangku, samar-samar ku dengar suara tawa kecil dari Tania yang merasa telah memenangkan seluruh pertempuran ini, serta suara Mas Bayu yang terdengar mulai membujuk ibunya untuk duduk dan beristirahat. Saat pintu pagar rumah mewah itu tertutup di belakangku, langit di luar tampak makin mendung, seolah-olah alam pun ikut meratapi nasib nestapa yang menimpaku. Aku berjalan menyusuri trotoar kompleks perumahan yang sepi, menyeret koper kain di tangan kanan dan menjinjing koper coklat usang yang berat di tangan kiri. Aku tidak tahu harus melangkah kemana. Orang tuaku sudah lama tiada, dan aku tidak memiliki kerabat dekat di kota ini. Di tengah kebingungan dan rasa perih yang teramat sangat, aku terus berjalan menjauh, membiarkan angin sore yang dingin menerpa wajahku, tanpa pernah menduga misteri apa yang sebenarnya tersimpan di dalam koper tua yang kini berada di genggamanku. Langkah kakiku membawaku menyusuri jalanan kota yang kian menggelap, seiring dengan lampu-lampu jalan yang mulai menyala satu demi satu. Hujan gerimis mulai turun, membasahi jilbab dan jaket tipis yang kukenakan. Beban di kedua tanganku, terutama koper coklat usang pemberian Ibu Sarah, terasa makin menekan jemariku hingga memerah dan mati rasa. Namun, rasa sakit di fisik ini sama sekali tidak sebanding dengan kekosongan yang merayap di dalam dadaku. Aku, Farah, seorang wanita yang beberapa jam lalu masih memiliki status dan tempat tinggal, kini luntang-lantung di tepi jalan bagai sehelai daun kering yang ditiup angin malam. Setelah berjalan hampir 1 jam tanpa arah, pandanganku tertuju pada sebuah warung kopi kecil yang tampak sepi di sudut jalan, tak jauh dari sebuah stasiun kereta api tua. Di dekat warung itu terdapat sebuah emperan toko yang sudah tutup, dengan bangku kayu panjang yang terlindung dari tetesan air hujan. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku melangkah ke sana dan duduk bersandar. Aku meletakkan kedua koperku di lantai semen yang lembab, lalu memeluk lututku sendiri, mencoba menghalau rasa dingin yang mulai menusuk tulang. Suasana malam yang kian larut dan suara rintik hujan yang beradu dengan atap seng menciptakan keheningan yang mencekam. Pandanganku perlahan jatuh pada koper coklat usang yang dilemparkan Ibu Sarah tadi. Koper itu terbuat dari bahan kulit sintetis tua yang sudah mengelupas di beberapa bagian, diikat dengan seutas tali rafia merah untuk memastikan penutupnya tidak terbuka. Mengapa Ibu Sarah harus membawa koper sejelek ini dari kampung hanya untuk melemparkannya kepadaku? Mengapa beliau tampak begitu marah? Padahal selama ini beliau adalah orang pertama yang selalu membelaku jika Mas Bayu mulai bersikap cuek. Rasa penasaran yang bercampur dengan kebingungan mulai mengusik hatiku. Dengan jemari yang masih bergetar karena dingin dan lelah, aku membungkuk. Aku membuka simpul tali rafia merah yang mengikat koper itu dengan hati-hati. Koper tua ini memiliki kunci pengait kuno di bagian depan yang sudah agak berkarat. Aku mencoba menekannya, dan dengan sebuah suara klik yang nyaring di keheningan malam, pengait itu terbuka. Aku menarik napas dalam-dalam, menata hatiku yang berdebar kencang. Perlahan, aku mengangkat penutup koper coklat itu. Mataku seketika terbelalak, dan napas lambatku terhenti di tenggorokan. Jantungku bergemuruh hebat hingga rasanya mau melompat keluar dari rongga dada. Di dalam koper usang yang tampak tak berharga itu,
Tidak ada pakaian robek atau barang rongsokan seperti yang kupikirkan. Ruangan di dalam koper itu dipenuhi oleh bungkusan-bungkusan plastik transparan yang ditata dengan sangat rapi. Di dalam setiap plastik itu, terdapat tumpukan uang kertas pecahan Rp100.000 yang masih baru dan rapi, mengikat dalam ban-ban kertas resmi dari bank. Jumlahnya sangat banyak, memenuhi seluruh rongga koper tua tersebut hingga padat. Di atas tumpukan uang yang luar biasa banyak itu, terletak sebuah amplop putih bersih yang kontras dengan keadaan koper yang berdebu. Di bagian depan amplop itu, tertulis sebuah tulisan tangan yang sangat kukenal, guratan pena yang lembut namun tegas. Untuk anakku yang salihah, Farah. Dengan tangan yang bergetar hebat dan air mata yang kembali merebak di pelupuk mata, aku meraih amplop tersebut, menyadari bahwa ada sebuah rahasia besar yang sedang sengaja disembunyikan dari dunia di balik sandiwara yang menyakitkan ini. Di bawah terang lampu emperan toko yang bergoyang ditiup angin malam, aku terpaku menatap isi koper yang terbuka di hadapanku. Kilatan lembaran uang ratusan ribu yang tersusun rapi itu seolah menyilaukan mata, namun fokusku sepenuhnya teralih pada amplop putih yang kini berada di genggamanku. Dengan dada yang bergemuruh dan napas yang tertahan, aku merobek bagian pinggir amplop itu dengan sangat hati-hati, seolah takut merusak benda berharga di dalamnya. Di dalam amplop tersebut, terdapat selembar surat yang ditulis dengan tinta hitam, lengkap dengan beberapa lembar dokumen resmi berstempel hukum. Aku membuka lipatan kertas surat itu, dan air mataku langsung luruh membaca baris pertama yang ditulis dengan guratan tangan Ibu Sarah yang gemetar namun penuh ketegasan. Farah, anakku yang paling Ibu sayangi. Saat kamu membaca surat ini, Ibu tahu hatimu pasti sedang hancur berkeping-keping karena caci maki dan sandiwara yang Ibu lakukan di rumah tadi. Maafkan Ibu, Nak. Maafkan ibu mertuamu yang terpaksa memakai topeng kejam ini di depan Bayu dan wanita simpanannya. Ibu sengaja melakukan itu semua untuk menyelamatkanmu dari rencana busuk yang sedang mereka susun. Tangisku pecah tanpa suara. Aku membekap mulutku sendiri dengan sebelah tangan, sementara mataku terus bergulir membaca baris demi baris berikutnya dengan tubuh yang gemetar hebat. Ketahuilah, Farah, beberapa minggu lalu ibu tidak sengaja mendengar percakapan Bayu dan Tania saat ibu berkunjung secara diam-diam ke kantornya. Bayu telah dibutakan oleh harta dan wanita itu. Mereka tidak hanya berniat mengusirmu, tetapi Bayu juga berencana memalsukan tanda tanganmu pada dokumen utang perusahaan yang nilainya sangat besar, agar jika perusahaannya bangkrut karena gaya hidup mereka, kamulah yang harus menanggung seluruh utang dan tuntutan hukumnya. Bayu ingin menjebakmu. Nak, ibu tidak bisa membiarkan malaikat sepertimu hancur di tangan anak kandung ibu sendiri yang telah durhaka. Jika ibu membelamu secara terang-terangan di rumah itu, Bayu pasti akan menaruh curiga dan mencari cara lain yang lebih licik untuk menjatuhkanmu. Oleh karena itu, ibu berpura-pura membencimu, mengusirmu dengan kasar, agar Bayu dan Tania merasa puas, merasa telah menang, dan mengira kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Aku berhenti sejenak. Dadaku terasa sesak oleh rasa haru yang luar biasa. Angin malam yang dingin kini tak lagi kurasakan, tergantikan oleh kehangatan cinta seorang ibu yang rela mengorbankan nama baiknya demi melindungiku. Aku mengusap air mata yang menghalangi pandangan, lalu melanjutkan membaca. Uang 10 miliar di dalam koper ini adalah seluruh harta peninggalan almarhum ayah Bayu dari penjualan tanah warisan di kampung yang selama ini ibu simpan rapat-rapat. Bayu tidak pernah tahu tentang keberadaan uang ini. Ibu berikan semuanya kepadamu. Farah, uang ini mutlak milikmu untuk memulai hidup yang baru, jauh dari jangkauan anak ibu. Bersama surat ini, ibu juga melampirkan dokumen bukti kepemilikan asli rumah mewah yang kamu tempati tadi. Bayu telah berbohong kepadamu. Rumah itu sebenarnya dibeli dengan sebagian uang muka dari ibu, dan sertifikatnya sah atas nama kamu, Farah. Ibu yang mengaturnya sejak awal pernikahan kalian sebagai hadiah. Surat-surat yang dipegang Bayu saat ini hanyalah salinan palsu. Sekarang, pergilah ke alamat yang tertera di balik kertas ini. Itu adalah rumah salah satu sahabat lama ibu yang berprofesi sebagai pengacara. Beliau sudah tahu semuanya dan akan membantumu mengurus perceraian serta mengamankan hak-hakmu secara hukum tanpa bisa diganggu-gugat oleh Bayu. Tegakkan kepalamu, anakku. Kamu wanita yang kuat. Biarkan ibu yang menyelesaikan urusan dengan anak durhaka itu di sini.
Aku memeluk surat itu erat-erat ke dadaku, menangis sejadi-jadinya di tengah kesunyian malam. Rasa sakit akibat dikhianati oleh Mas Bayu ketika sirna, digantikan oleh rasa syukur yang teramat dalam kepada Sang Pencipta yang telah mengirimkan malaikat pelindung dalam wujud Ibu Sarah. Surat ini tidak hanya membersihkan namaku, tetapi telah benar-benar menyelamatkan hidup dan masa depanku dari kehancuran yang nyata. Aku menutup kembali koper coklat itu, mengunci pengaitnya dengan rapat, dan bersiap melangkah menuju babak baru kehidupanku dengan keberanian yang baru saja bangkit. Rintik gerimis perlahan mereda, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan di udara malam. Aku, Farah, berdiri dari bangku kayu perantoko dengan perasaan yang jauh berbeda dari 1 jam yang lalu. Jika tadi aku melangkah dengan kaki yang lunglai dan hati yang diselimuti kabut keputusasaan, kini dadaku dipenuhi oleh keyakinan yang membubung tinggi. Surat dari Ibu Sarah di dalam dekapanku seolah menjadi obor yang menerangi jalan gelap yang sempat kupikir tak memiliki ujung. Aku merapikan kembali pakaianku, menyeka sisa-sisa air mata di pipi, lalu menatap lembar balik surat Ibu Sarah yang menuliskan sebuah alamat di kawasan pusat kota. Di sana tertera nama Bapak Rahardian, SH, lengkap dengan nomor telepon dan petunjuk jalan menuju kediamannya. Dengan sisa uang tunai yang ada di dalam dompet kecilku, aku melangkah menuju pangkalan taksi yang berada di dekat stasiun kereta. Kedua koper di tanganku, koper kainku yang usang dan koper coklat tua berisi masa depanku, kini terasa jauh lebih ringan karena beban batin yang sempat menghimpitku telah diangkat oleh ketulusan seorang ibu mertua. Selama perjalanan di dalam taksi yang membelah keheningan malam kota, aku menatap keluar jendela. Cahaya lampu-lampu kota yang memantul di atas aspal basah tampak seperti permata yang berserakan. Aku merenungi betapa tipisnya batas antara kebahagiaan dan ujian dalam hidup ini. Baru tadi sore aku diusir bagai seorang pengemis yang tak berharga, namun malam ini, keadilan Tuhan bekerja dengan cara yang paling tidak terduga melalui tangan seorang wanita parubaya yang rela dibenci demi menyelamatkannya. Sekitar pukul 12:30 malam, taksi yang kutumpangi berhenti di depan sebuah rumah berpagar putih yang asri dan tenang. Kompleks perumahan ini tampak sangat aman dengan penjagaan yang ketat. Begitu aku turun dan membayar ongkos taksi, seorang pria parubaya berambut keprakan dengan kacamata bertengger di hidungnya sudah berdiri di teras rumah, seolah memang telah menantikan kedatanganku. Beliau adalah Bapak Rahardian. "Apakah kamu Farah?" Tanyanya dengan suara yang berat namun sangat ramah dan meneduhkan. "Iya, Pak. Saya Farah, menantu." Kalimatku menggantung. Ada rasa canggung saat menyebut nama Ibu Sarah. Bapak Rahardian tersenyum hangat, mengangguk seolah mengerti seluruh badai yang baru saja kulalui. "Ibu Sarah sudah menghubungi saya beberapa jam yang lalu. Beliau menceritakan semuanya dan meminta saya untuk memastikan keselamatan serta hak-hakmu malam ini juga. Mari, Nak, masuk ke dalam. Rumah ini aman untukmu." Beliau dengan sopan membantuku membawakan koper coklat usang itu ke dalam rumah. Di dalam ruang kerjanya yang dipenuhi oleh jajaran buku hukum yang tebal, sebuah cangkir teh hangat telah disiapkan untukku. Kehangatan teh itu perlahan mengalir ke dalam tubuhku yang sempat menggigil kembung karena angin malam. Bapak Rahardian duduk di hadapanku, menatap koper coklat yang kini diletakkan di atas meja. "Sarah adalah sahabat lama saya yang paling jujur. Dia melakukan sandiwara yang sangat berisiko di rumah anak kandungnya sendiri hanya demi melindungimu, Farah. Dokumen-dokumen yang dia berikan kepadamu di dalam amplop itu adalah senjata utama kita." Aku mengeluarkan lembaran dokumen berstempel hukum dari dalam amplop putih dan menyerahkannya kepada Bapak Rahardian. Beliau memakainya dengan saksama, membolak-balik halaman demi halaman dengan dahi yang berkerut serius, sebelum akhirnya sebuah senyuman tipis terkembang di wajahnya yang tegas. "Bayu dan wanita itu mengira mereka telah memenangkan segalanya dengan mengusirmu," ucap Bapak Rahardian, matanya berkilat di balik kacamata. "Mereka tidak tahu bahwa dengan dokumen asli ini, kita bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Mulai besok pagi, kita akan menyusun strategi hukum untuk mengembalikan apa yang menjadi hakmu, dan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari keserakahan mereka sendiri. Sekarang, istirahatlah, Farah. Perjuanganmu untuk tegak kembali baru saja dimulai." Aku mengangguk takzim, merasakan secercah fajar harapan mulai terbit di dalam jiwaku,
bersiap menghadapi hari esok dengan kekuatan penuh. Matahari pagi terbit dengan pendar cahaya yang hangat, menerobos masuk melalui celah gorden ruang kerja Bapak Rahardian. Setelah semalam suntuk aku beristirahat di kamar tamu yang sejuk dan tenang, jiwaku terasa jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan didera kecemasan, aku bisa terbangun tanpa rasa sesak yang menghimpit dada. Rasa sakit hati atas pengkhianatan Mas Bayu tidak serta-merta hilang, namun kini rasa itu telah bertransformasi menjadi sebuah keteguhan sikap yang tidak tergoyahkan. Sekitar pukul 8 pagi, aku sudah duduk kembali di ruang kerja Bapak Rahardian. Di atas meja kayu jati yang kokoh, dokumen-dokumen berharga dari Ibu Sarah telah tertata rapi di samping 2 cangkir teh hangat dan sepiring camilan pasar. Bapak Rahardian tampak sedang memeriksa beberapa berkas hukum lainnya. Sementara koper coklat usang berisi uang 10 miliar itu kini diletakkan di sudut ruangan yang aman. Bagaimana tidurmu, Farah? Semoga tempat ini cukup nyaman untukmu. Sapa Bapak Rahardian dengan senyum kebapakan yang tulus. Sangat nyaman, Pak. Terima kasih banyak atas kebaikan Bapak yang sudah mau menampung saya di jam-jam genting seperti semalam. Jawabku dengan nada sopan dan tulus. Bapak Rahardian mengangguk pelan, lalu merapikan letak kacamatanya. Tatapannya berubah menjadi serius namun tetap meneduhkan. Baiklah, Farah. Hari ini kita harus bergerak cepat namun senyap. Sarah mempercayakan keselamatanmu kepada saya, dan sebagai pengacara, saya melihat posisi kita sangat kuat. Namun, kita harus bermain cantik agar Bayu tidak mencium pergerakan kita sebelum waktunya. Beliau kemudian membuka salah satu map dokumen asli rumah mewah yang kutinggali kemarin. Ini adalah sertifikat hak milik atas rumah itu. Sah dan legal atas namamu, Farah. Dari catatan perbankan yang dikirimkan Sarah kepada saya secara digital subuh tadi, seluruh sisa cicilan rumah itu ternyata sudah dilunasi oleh Sarah sejak setahun lalu menggunakan uang pribadinya. Jadi, klaim Bayu bahwa rumah itu miliknya hanya karena namanya tertera di beberapa dokumen operasional awal adalah salah besar. Aku mendengarkan dengan saksama, merasakan detak jantungku berdenyut stabil penuh keyakinan. Lalu, bagaimana dengan rencana Mas Bayu yang ingin menjebak saya dengan utang perusahaan, Pak? Tanyaku, mengingat bagian paling mengerikan dari surat Ibu Sarah. Itulah mengapa kepergianmu semalam adalah langkah yang paling tepat. Jelas Bapak Rahardian seraya mengetuk-ngetuk jarinya ke atas meja. Bayu membutuhkan tanda tangan basah atau persetujuan resmimu sebagai istri untuk mencairkan dana pinjaman besar yang menggunakan jaminan aset-aset fiktif. Karena kamu sudah tidak ada di rumah dan memutus kontak, dia pasti akan panik dalam beberapa hari ini. Dia mungkin akan mencoba memalsukan tanda tanganmu. Dan jika dia benar-benar melakukan itu, dia justru sedang menggali lubang kuburnya sendiri di ranah hukum pidana. Bapak Rahardian kemudian menjabarkan langkah-langkah yang harus kami ambil. Pertama, kami akan mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama atas dasar perselingkuhan dan penelantaran. Kedua, kami akan mengirimkan somasi resmi pengosongan rumah kepada Mas Bayu dan Tania berdasarkan kepemilikan sertifikat yang sah. Kita tidak akan melakukan ini dengan terburu-buru, Farah. Kita biarkan mereka menikmati euforia, kemenangan semu, mereka selama 2 atau 3 hari ini. Biarkan mereka mengira kamu sudah hancur dan mengungsi entah di mana. Begitu mereka lengah dan mulai memindahkan barang-barang Tania ke rumahmu, disitulah kita akan menjatuhkan kejutan hukum yang tidak akan pernah mereka lupakan. Lanjut Bapak Rahardian dengan senyum penuh arti. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya dengan perlahan. Rasa syukur kembali membuncah di dalam hati. Di balik sandiwara kasar Ibu Sarah, ternyata ada sebuah benteng perlindungan yang begitu kokoh yang sedang dipersiapkan untukku. Aku mengepalkan jemariku, siap mengawal proses ini demi menegakkan keadilan dan harga diriku sebagai seorang wanita yang tidak boleh diinjak-injak begitu saja. 3 hari berlalu dalam keheningan yang senyap. Sesuai dengan strategi yang disusun oleh Bapak Rahardian, aku memilih untuk menutup diri dan memutus seluruh komunikasi dengan Mas Bayu. Melalui informasi dari Ibu Sarah yang terus memantau situasi dari jauh, Mas Bayu dan Tania benar-benar terlena. Mereka mengira aku telah kalah, hancur, dan pergi dari kota ini tanpa membawa apa-apa. Di rumah mewah yang dahulu kubangun dengan untayan doa,
Mereka mulai mengadakan pesta kecil untuk merayakan status baru Tania sebagai calon nyonya rumah. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa badai keadilan sedang bergerak cepat menuju ke arah mereka. Hari Kamis pagi, matahari bersinar terik saat sebuah mobil hitam besar yang membawa aku dan Bapak Rahardian serta 2 orang petugas resmi dari pengadilan dan pihak kepolisian setempat berhenti tepat di depan pagar rumah mewah itu. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena rasa haru yang membuncah. Ini adalah momen di mana aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan mengakhiri segala penghinaan yang sengaja mereka timpakan padaku. Bapak Rahardian melangkah lebih dulu, diikuti oleh petugas keamanan. Pintu pagar yang tidak terkunci memudahkan kami masuk ke halaman. Tanpa ragu, Bapak Rahardian mengetuk pintu depan dengan ketukan yang tegas dan berwibawa. Pintu terbuka, menampilkan sosok Mas Bayu yang hanya mengenakan kaos santai. Begitu melihatku berdiri tegap di samping seorang pengacara senior dan petugas berseragam, wajah gantengnya seketika memucat. Keangkuhan yang 3 hari lalu ia pamerkan mendadak luntur, digantikan oleh kerutan kebingungan yang sangat kentara. "Fevara, mau apa lagi kamu ke sini? Dan siapa orang-orang ini?" tanya Mas Bayu dengan nada suara yang bergetar, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Tania yang mendengar suara gaduh segera menyusul ke depan dengan gaun rumahnya yang mewah. Begitu melihatku, ia mendengus sinis. "Oh, rupanya mantan istri yang terusir ini belum kapok juga? Mau mengemis untuk tinggal di sini lagi, ya?" cetus Tania dengan nada angkuh yang teramat kentara. Bapak Rahardian maju selangkah, mengeluarkan sebuah map merah tebal dari tas kerjanya. "Selamat pagi, Saudara Bayu dan Saudari Tania. Nama saya Rahardian, SH, kuasa hukum resmi dari Ibu Farah. Kedatangan kami ke sini hari ini adalah untuk menyerahkan surat somasi resmi sekaligus eksekusi pengosongan rumah ini." "Apa-apaan ini? Ini rumahku. Semua dokumen atas namaku," bentak Mas Bayu. Suaranya naik 1 oktav karena panik yang mulai menjalar. "Saudara Bayu, silakan lihat ini dengan saksama," ucap Bapak Rahardian dengan tenang namun penuh penekanan. Beliau membuka map tersebut dan menunjukkan sertifikat hak milik asli berstempel negara. "Rumah ini sah secara hukum atas nama Farah. Semua dokumen yang Anda pegang selama ini hanyalah salinan operasional yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai kepemilikan mutlak. Ibu Sarah, ibu kandung Anda sendiri, telah melunasi seluruh aset ini dan mendaftarkannya atas nama klien saya sejak setahun yang lalu." Mas Bayu tersentak mundur. Matanya terbelalak menatap lembaran sertifikat asli tersebut. "Tidak mungkin. Ibu tidak mungkin melakukan ini padaku," bisiknya dengan bibir yang mendadak keluh. "Bukan hanya itu," lanjut Bapak Rahardian, suaranya makin menekan. "Kami juga membawa surat panggilan resmi dari Pengadilan Agama terkait gugatan cerai atas dasar penelantaran dan perselingkuhan. Dan perlu Anda ketahui, rencana Anda untuk memalsukan tanda tangan Ibu Farah pada dokumen utang perusahaan Anda telah kami ketahui. Pihak bank telah menolak pengajuan Anda atas laporan resmi dari kami semalam. Jika Anda berani melangkah lebih jauh, petugas kepolisian di belakang saya ini siap memproses Anda atas tindakan percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen perbankan." Mendengar penjelasan panjang dari Bapak Rahardian, Tania seketika menjerit kecil. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini berubah pucat pasi bagai mayat. Ia menatap Mas Bayu dengan pandangan tidak percaya. "Bayu, apa-apaan ini? Kamu bilang rumah ini milikmu dan kamu punya banyak uang dari proyek baru itu. Kenapa jadi seperti ini?" teriak Tania, mulai menyadari bahwa pria yang ia rebut ternyata berada di ambang kehancuran finansial dan hukum. Mas Bayu tidak mampu menjawab. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia terduduk lemas di lantai teras rumah, kehilangan seluruh keangkuhan dan harga diri yang selama ini ia agung-agungkan. Pria yang dahulu mengusirku demi wanita simpanannya kini harus menerima kenyataan bahwa ia telah dicampakkan oleh hukum dan kehilangan segalanya dalam sekejap. Aku melangkah maju, menatap lurus ke dalam manik mata pria yang pernah mengisi 5 tahun hidupku itu. Tidak ada rasa dendam di hatiku, yang ada hanyalah rasa hampa dan ketegasan. "Mas Bayu, aku keluar dari rumah ini dengan sopan 3 hari lalu karena aku menghormati ibu. Sekarang,
Aku meminta kalian berdua untuk mengemas barang-barang kalian dan keluar dari rumahku dalam waktu 1 jam, atau petugas keamanan yang akan mengeluarkannya secara paksa. Dengan langkah yang mantap dan kepala yang tegak, aku berbalik arah menuju mobil, meninggalkan mereka yang sedang berdebat dan meratapi nasib buruk akibat keserakahan mereka sendiri. Di dalam hati, aku membisikkan doa syukur yang tak terhingga kepada Yang Maha Kuasa dan ucapan terima kasih yang teramat dalam untuk Ibu Sarah, malaikat penolong yang telah menyelamatkan masa depanku. 1 jam yang kuberikan terasa berjalan begitu lambat di pelataran rumah yang kini kembali menjadi milikku yang sah. Dari balik kaca jendela mobil hitam Bapak Rahardian, aku menyaksikan drama nyata tentang bagaimana rapuhnya sebuah hubungan yang hanya dibangun di atas fondasi materi dan keserakahan. Tanpa perlu aku mengotori tanganku, keadilan alam semesta bekerja dengan caranya yang sangat rapi dan seketika. Pintu depan rumah terbuka dengan kasar. Tania keluar lebih dulu dengan tergesa-gesa, menyeret 2 koper besar bermerek milik koper yang baru 3 hari lalu ia bawa masuk dengan penuh keangkuhan. Tidak ada lagi senyuman manja atau tatapan merendahkan di wajahnya. Riasannya yang mahal kini tampak berantakan karena keringat kepanikan. Di belakangnya, Mas Bayu berlari kecil, mencoba menahan lengan wanita itu dengan wajah yang memelas. "Tania, tunggu. Tolong jangan pergi sekarang. Kita bisa cari kontrakan dulu. Aku masih punya beberapa aset kecil di kantor. Tolong temani aku menghadapi masalah ini," ratap Mas Bayu. Suaranya yang serak terdengar hingga ke tempatku duduk. Tania menghempaskan tangan Mas Bayu dengan sangat kasar hingga pria itu nyaris tersungkur di atas rumpun-rumput hias. "Jangan sentuh aku, Bayu!" teriak Tania tanpa memedulikan para petugas dan tetangga yang mulai mengintip dari balik pagar. "Aku mau bersamamu karena kamu bilang kamu pria sukses yang punya rumah mewah ini dan masa depan cerah. Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Bahkan terancam hukuman penjara karena kasus pemalsuan itu. Aku tidak sudi hidup melarat dan menanggung malumu." Tanpa menoleh lagi, Tania masuk ke dalam taksi daring yang sudah ia pesan sebelumnya, meninggalkan Mas Bayu yang mematung di pinggir jalan. Pria itu menatap kepergian mobil taksi tersebut dengan pandangan kosong, menyadari bahwa wanita yang ia puja dan ia bela hingga tega mengusir istri sahnya, ternyata pergi meninggalkannya begitu saja di saat badai kehidupan datang menerpa. Perlahan, aku membuka pintu mobil dan melangkah turun. Angin siang berembus lembut, memainkan ujung jilbabku. Aku berjalan mendekati pagar, menatap Mas Bayu yang kini perlahan berbalik dan menyadari keberadaanku. Begitu mata kami saling bertumpu, seolah ada beban penyesalan yang teramat berat yang menjatuhkan lututnya. Di atas aspal jalanan yang panas, Mas Bayu berlutut, menangkupkan kedua tangannya di depan dada sambil menangis terseduh-seduh. "Farah, maafkan aku. Farah!" rintihnya dengan suara yang bergetar hebat penuh penyesalan. "Aku hilaf. Aku telah buta oleh kilauan harta dan tipu daya wanita itu. Aku mencampakkan berlian demi sebongkah batu kali yang tak berharga. Tolong beri aku kesempatan kedua. Farah, kita mulai lagi semuanya dari nol. Seperti dulu saat kita masih di kontrakan sempit. Aku mohon." Aku menatap pria yang bersimpuh di hadapanku itu dengan rasa hibah, namun tidak ada lagi sedikit pun sisa cinta atau keinginan untuk kembali di dalam hatiku. Rasa sakit yang ia goreskan terlalu dalam, dan pengkhianatannya telah menghapus seluruh rasa hormatku sebagai seorang istri. "Mas Bayu, bangunlah," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, sopan, namun begitu dingin dan final. Sebuah penyesalan memang selalu datang di akhir, Mas. Jika ia datang di awal, itu namanya perencanaan. Maafmu sudah kuterima sejak lama demi ketenangan jiwaku. Namun kesempatan kedua itu sudah tidak ada lagi. Kamu tidak hanya mengkhianati aku, tetapi kamu juga mengkhianati restu ibumu sendiri. Aku berbalik badan, melangkah masuk ke dalam halaman rumahku yang kini terasa bersih dari segala racun masa lalu. Aku tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah dengan proses perceraian yang harus kujalani, namun dengan uang 10 miliar tabungan amanah dari Ibu Sarah, dokumen kepemilikan rumah yang sah, serta perlindungan hukum yang kuat, aku melangkah menuju masa depanku dengan kepala tegak. Di belakangku, suara tangis penyesalan Mas Bayu perlahan memudar, tenggelam dalam penyesalan abadi yang takkan pernah bisa memutarbalikan waktu. Kisah lamaku telah usai,
dan lembaran baruku yang penuh harapan kini resmi dimulai. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.